Sebenarnya kalau dipersiapin dari dulu, kan aku bilang aku tadi berjalannya, maksudnya melalui sebuah proses dalam hidup itu aku nggak pengen buru-buru gitu. Jadi aku cuma ingin melakukan di saat aku ngerasa mentally, physically, semuanya aku siap gitu. Ada yang ingin aku sampaikan. Jadi kalau ditanya dari dulu enggak, tapi memang always selalu ada keinginan di kepalanya penyanyi, musisi itu untuk punya konser tuh pasti. Tapi aku sebelumnya mungkin tidak pernah terpikir kalau emang mau bikin konser justru di luar gitu, di Singapura gitu. Tapi ternyata bisa terjadi, jadi opportunity-nya ada dan aku rasa akunya juga siap. Jadi kayak perfect timing aja sih untuk bisa berkolaborasi gitu ya, untuk bisa ada di Singapura. Jadi ya aku amat sangat excited. Kalau misalnya kenapa ada bintang tamu Ariel, ada Alvin, aku tadi udah jelasin Alvin tuh sebagai anak didik aku rasa dia deserve that stage gitu untuk masih lihat dirinya dia gitu. Bagaimana aku selama ini ngeliat Alvin dengan segala potensinya, orang udah bisa lihat dan sudah dibuktikan di X Factor dia menjadi juara 1. Aku rasa setelah X Factor selesai aku masih bisa membawa dia lagi untuk bisa lebih bersinar lagi dan disaksikan oleh banyak sekali orang yang lebih lagi, tidak hanya di Indonesia tapi juga sekarang kita bawa ke Singapura. Mudah-mudahan ini bisa he deserve it gitu kalau menurut aku. Kalau untuk Ariel, ya aku tadi udah bilang aku bersahabat dengan Ariel, kita banyak sekali kolaborasi yang bersama-sama gitu ya. Kita juga punya lagu duet, lagu bareng, dan itu tidak cuma satu lagu, ada 2 lagu yang kita punya. Kita juga di panggung recently juga, apalagi kita sering berkolaborasi di panggung baik di TV maupun di off air. Orang-orang pun juga senang nonton kolaborasi kita berdua, kita pun happy, dan dia juga salah satu teman sekaligus rekan kerja yang memang banyak sekali membantu aku di proses aku gitu untuk bisa pede nih sekarang, bisa I call myself lagi siap untuk memperkenalkan diri aku yang baru tuh salah satunya Ariel. Jadi dari segi musikalitas juga banyak membantu aku untuk ngasih pendapatnya, ngasih masukannya gitu, nyemangatin juga untuk supaya bisa terus berkarya. Aku rasa memang hidup itu kan harus kita jalanin, dan aku inginnya menjalani hidup aku secara maksimal. Tapi aku juga tidak mau menekan diri aku, mempressure diri aku untuk melakukan sesuatu yang aku belum siap. Untuk harusnya udah nyampe sini, aku nggak bisa nyamain sama orang lain. Orang lain mungkin sebulan 2 bulan stage-nya udah sampai sini, aku belum. Atau mungkin aku udah lewat duluan. Jadi buat aku belajar dengerin diri aku sendiri supaya dari yang jatuh ini tuh bisa bukan recover ya, bisa tercipta sebuah kekuatan baru yang ada dalam diri aku. Ya itu kan masuk ke segala aspek di kehidupan, karena aku setiap kali bekerja semuanya is about my feelings gitu kan. Jadi that's why aku sekarang berani bikin konser, karena aku ngerasa proses yang aku lalui sudah banyak, pelajaran yang aku dapatkan juga sudah banyak, dan aku juga bisa melihat diri aku juga bisa kok terus jalan, terus berkembang tuh bisa. Nggak berarti something happen in your life terus lo berhenti gitu, dan nggak berarti juga umur bertambah terus lo berhenti gitu. Jadi selalu ada kebahagiaan baru yang bisa kita ciptakan gitu. Salah satunya buat aku adalah untuk bisa menggali potensi diri aku lebih lagi yang baru ini dalam bentuk sebuah konser yang ada di Singapura, which is adalah my first international concert. Ini kan challenge baru lagi, dan aku senang sekali men-challenge diri aku supaya aku juga berkembang terus. Sebenarnya that's the reason. Kalau buat aku sebenarnya every designer is talented. Mau dari Indonesia, mau dari luar negeri, semuanya juga talented. Buat aku yang penting aku bekerja sama dengan desainer bisa saling mensupport, mengeluarkan karakter si BCL ini yang nanti akan ditonton orang di panggung. Itu yang paling penting. Jadi aku rasa di desainer Indonesia maupun dari luar, aku nggak bisa sebut sekarang siapakah yang desainer, tapi yang pasti itu akan di custom made untuk kebutuhan performance-nya. Karena kan seperti yang tadi mungkin dari HG juga sudah jelasin, ini kan kayak journey ya si konser. Aku kan selalu my concert it's all about that, about journey, storytelling. Jadi kan tentunya si baju ini disesuaikan dengan kebutuhan lagu dan musik yang ada juga gitu. Jadi semuanya berkolaborasi termasuk desainer. Tentunya kita misalnya lagu ballad butuh baju yang kayak kelihatannya seperti ini. Lagu dance itu butuh baju yang bisa lebih bergerak. Gitu kan, semuanya tuh kan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di panggung. Oh iya, aksesoris, look-nya juga. Kalian tahu sendiri aku suka ntar ya kayak di sini rambut pendek, di sini udah rambut panjang gitu kan, emang ntar warnanya berubah. Itu aku menikmati momen itu gitu, untuk mengganti-ganti look itu aku menikmati. Jadi fashion tentunya akan jadi sesuatu yang aku ingin persembahkan, tapi menurut aku apapun
siapapun desainernya, apapun fashionnya, apapun looknya, itu harus bisa menggambarkan karakter si penyanyi. Anakku very supportive, he's very supportive, dia sangat excited, dia juga pengennya ada di sana untuk nonton, dan dia senang banget ngelihat maminya balik lagi ke panggung, doing what she loves to do. Kalau misalnya kayak gitu, aku nggak bisa share karena menurut aku, baik aku dan Noah, dua-duanya kan melewati sebuah proses. Jadi apapun yang aku mau, misalnya Noah begini, itu aku mesti lihat dulu kira-kira dia seperti apa. Tapi kalau di sini sih aku rasa enggak ya. Kayaknya dari segala sesuatunya aku ini, maksudnya gini, aku ingin memperkenalkan diri aku dulu sebagai penyanyi, sebagai si BCL-nya. Bukan diri aku as a mother, bukan diri aku as mungkin istri atau apapun itu ya. Jadi masih memperkenalkan aku dalam karirku gitu. Jadi aku rasa di sana aku inginnya Noah hanya bisa menyaksikan maminya, menikmati performance maminya dan ngelihat, oh kalau mami bisa bangkit seperti ini, bisa balik lagi ngelakuin yang dia suka dan bisa happy, dan dia bisa ngelihat itu, dan itu akan jadi sesuatu yang akan jadi memori buat dia untuk perkembangannya dia nanti, karena dia kan he's 11 years old gitu kan melewati ini. Jadi aku sih pengennya itu sih, I want to be an example gitu buat anakku, kalau ayo kita jalan sama-sama nih. Kalau chemistry ya kita sudah punya chemistry, itu mungkin poinnya ya. Kenapa mereka berdua? Karena chemistry-nya sudah ada menurut aku. Aku dengan Alvin berbulan-bulan kita sama-sama berusaha melakukan mencapai sebuah goal nih sama-sama. Itu chemistry-nya udah ada. Walaupun generasi gap umur mungkin cukup jauh ya, Gen Z dan generasi yang lebih tua gitu kan. Tapi aku punya chemistry dengan Alvin, dan Alvin tuh bisa nge-rap, bisa nge-dance gitu ya, bisa nyanyi. Jadi menurut aku dia whole package yang aku bisa bereksplorasi nanti dalam kolaborasinya itu mau bikin Alvin ini jadi kayak gimana. Kalau sama Ariel ya kita temenan udah how many years, 20 tahunan. Jadi ya ini cuma masalah untuk yang ini kita mau bikinnya gimana ya. Mungkin lebih kayak gitu. Jadi persiapan kita, aku masih dalam tahap ngobrol juga sih sama Ariel, kira-kira kita mau bikin seperti apa, lagu yang mana, mau jadi kayak gimana gitu. Rencana konser di Jakarta? Rencana. Makanya mudah-mudahan kalau ini kan aku perlu ngeliat nih ya, aku kira-kira gimana, siap nggak, bisa nggak, aku ngerasa aku udah bisa, tapi aku lihat penontonku gimana. Nah kalau ini berjalan dengan sukses, orang bisa menikmati, aku juga jadi makin semangat. Aku tentunya aku pengen punya konser yang besar di Jakarta, 1.500 per day. Aku bikinnya kan 2 hari. Iya, untuk 2 hari. Jadi kita akan menyajikan show itu selama 2 hari, makanya aku deg-degan karena biasanya puluhan lagu 1 hari, sekarang puluhan lagu 2 hari kan, fisik mesti siap juga ya. Jadi penontonnya 1.500 per day. Tapi yang pasti kita di Singapura ini kan deket ya. Dari Indonesia dekat, dari Brunei dekat, dari Malaysia dekat. Jadi targetnya tuh kita bisa ada penonton-penonton dari Indonesia yang datang, yang sekaligus mau liburan juga, mau nonton aku juga gitu. Atau emang mau nonton aku aja gitu kan. Jadi udah lama nggak pergi keluar, jadi ini bisa nih ke Singapura. Ada di RWS juga, ada penginapannya segala macam. Plus kan ada dari Malaysia juga, tentunya kita expect ada penonton dari Malaysia. Ada beberapa yang udah bilang mereka akan datang dari Malaysia gitu. Dari Brunei juga deket ya. Maksudnya gue nggak tahu ada, maksudnya Brunei tuh udah bisa keluar masuk bisa ya. Jadi kita memang targetnya tuh nggak hanya di Indonesia untuk bawa penonton dari Indonesia, tapi yang ada di Singapura pun dan negara-negara di sekitarnya. Kalau dari Australia mau datang ya of course dengan senang hati gitu, tapi targetnya gitu. Cuma kalau misalnya kita bisa mengunjungi negara-negara tetangga yang lain, tentunya kita mau, tapi semuanya masih dalam pembicaraan.